arkanu saumi lisiyami ruknaini tatarakkabu minhuma haqiqatuh. Rukun siam. Ada dua rukun siam yang masing-masingnya merupakan unsur terpenting yang hakikatnya yaitu: awalan, imsaku anil mufattarati min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Liqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Fala'ana bashirhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi min al-fajr thumma atimmu siyama ila al-lail. Yang pertama, menahan diri dari segala hal yang membatalkan siam sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala, maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu. Makan dan minumlah hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar. Kemudian sempurnakanlah siam sampai datang malam. Quran Surat Baqarah ayat 187. Wal muradu bil khaytil abyadi wal khaytil aswadi bayadu an-nahari wa sawadul lail. Lama rawahu Imam al-Bukhari wal Imam al-Muslim an Adi bin Hatim qala lamma nazalat hatta yatabayyan lakum al-khaytul abyadu min al-khaytil aswadi amattu ila iqalin aswada wa ila iqalin abyada faja'altuhuma tahta wasadati faja'altu anzur fil layli fala yatabayyanu li faghadawtu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam فذكرت له ذلك فقال إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. Maksud benang putih dan benang hitam adalah terangnya siang dan gelapnya malam. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim bahwa Adi bin Hatim bercerita, ketika turun ayat hingga jelas bagimu perbedaan antara benang putih dan benang hitam, yaitu fajar, aku ambil seutas benang hitam dan seutas benang putih. Lalu aku taruh di bawah bantal dan aku amati di waktu malam, dan ternyata tidak dapat aku bedakan. Maka pagi-pagi aku datang menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku ceritakan kepada beliau hal itu. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, maksudnya adalah gelapnya malam dan terangnya siang. Tsaniyatan an-niyah. Liqala Allah Ta'ala ba'da a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Wa qawlu sallallahu alaihi wasallam innama a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. ولا بد أن تكون قبل الفجر من كل ليالة من ليالي شهر رمضان لحديث حفصة قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لم يجمع أي بمعنى من الإجماع وهو أحكام النية وعازمة الصيام قبل الفجر فلا صيام lahu. Rawahu Imam Ahmad wa ashab sunan wa sahahu Ibnu Khuzaimah wa Ibnu Hibban. Yang kedua, berniat. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya semata-mata. Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Juga sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam,
Setiap perbuatan itu hanyalah dengan niat, dan setiap manusia akan memperoleh apa yang diniatkannya. Berniat siam hendaknya sebelum fajar pada tiap malam bulan Ramadan. Hal ini berdasarkan hadis Hafsah, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang tidak membulatkan niatnya untuk bersiam sebelum fajar, maka tidak sah puasanya. Hadis riwayat Imam Ahmad, Ashabus Sunan, dan dinyatakan sah oleh Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban. وتصح في أي جزء من أجزاء الليل ولا يشرط التلفظ بها فإنها عمل قلبي لا دخل للسان فيه، فإن حقيقتها القصد إلى الفعل امتثالا لأمر الله تعالى وطالبا لوجه الكريم. فمن تسحر بالليل قصدا الصيام تقربا إلى الله سبحانه وتعالى بهذا الإمساك فهو ناوي. ومن عزم على الكف عن المفطرات أثناء النهار مخلصا لله فهو ناوي كذلك وإن لم يتسحر. وقال كثير من الفقهاء إن نية صيام تطوع تجزي من النهار إن لم يكن قد طعمه. وقالت عائشة دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات اليوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا. قال فإني صائم. رواه إمام مسلم وأبو داود السجستاني. واشترط الأحناف أن تقع النية قبل الزوال، وهذا هو مشهور من قول الشافعي وظاهر قول ابن مسعود وإمام أحمد أنها تجزئ قبل الزوال وبعده على السواء. Niat bersiam menjadi sah pada salah satu saat di malam hari. Tidak disyaratkan untuk mengucapkannya, karena hal itu adalah pekerjaan hati. Tidak ada sangkut pautnya dengan lisan. Hakikat niat adalah menyengaja suatu perbuatan untuk menaati perintah Allah Ta'ala dalam mengharapkan keridhoannya. Oleh karena itu, siapa yang makan pada waktu sahur dengan maksud akan bersiam dan dengan menahan diri, ini bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Berarti ia telah berniat. Begitu pula orang yang bertekad akan menghindari segala hal yang dapat membatalkan siam di siang hari dengan ikhlas karena Allah, juga berarti telah berniat walaupun ia tidak makan sahur. Kemudian menurut kebanyakan fuqaha, niat siam sunnah cukup apabila waktu siang, yaitu jika seseorang belum makan dan minum. Aisyah berkata, pada suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang ke rumah, maka tanyanya, adakah padamu makanan? Jawab kami, tidak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalau begitu aku akan bersiam. Hadis riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud. Golongan Hanafi mensyaratkan bahwa niat itu hendaknya terjadi sebelum zawal atau tergelincirnya matahari. Pendapat ini juga adalah yang terkenal di antara kedua pendapat Asy-Syafi'i, tetapi Ibnu Mas'ud dan Ahmad menurut lahir ucapan mereka, niat itu memadai baik sebelum maupun sesudah zawal, tak ada bedanya.